형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Naila Fabiola dari kelas 3B dan 4 akuntansi dengan nomor NIM 211102425. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan materi tentang clearing dan transfer. Kita masuk pada definisi clearing. Nah, clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dengan cara memindahkan sejumlah saldo dana kepada pihak yang berhak menerimanya. Secara umum, clearing bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya. Nah, manfaat dari clearing tersebut ada 3. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional. Yang kedua, memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan cepat. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang besar, baik itu oleh perusahaan maupun individu. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dari clearing, yaitu clearing lokal, yang mana dia sebagai sarana perhitungan warkat antar bank dalam satu wilayah yang sama, yang ketentuannya sudah diatur dalam wilayah tersebut. Jenis yang kedua yaitu clearing umum, yaitu perhitungan warkat antara bank di mana dalam prosesnya akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu clearing antar bank. Nah, perhitungan warkat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu sesuai dengan namanya. Cara pelaksanaan clearing bank adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Sistem clearing yaitu ada 2. Yang pertama, clearing debit. Nah, polemik debit clearing adalah jumlah frekuensi debit antara keuangan elektronik pada penyerahan yang diproses melalui SKNDI untuk periode waktu tertentu, sedangkan nilai debit pada clearing adalah nilai transaksi debit dalam satuan mata uang rupiah dari DKE pada penyerahan yang diproses SKNDI pada periode waktu tertentu. Sistem clearing yang kedua yaitu clearing kredit, yang mana volume kredit clearing adalah jumlah aktivitas data keuangan elektronik pada penyerahan yang diproses dalam SKNDI selama periode waktu tertentu, sedangkan nilai kredit clearing adalah nominal transaksi kredit dalam satuan mata uang rupiah dari DKE pada penyerahan yang diproses melalui SKNDI untuk periode waktu tertentu. Nah, mekanisme clearing terbagi atas 2. Yang pertama, clearing penyerahan dan clearing penerimaan. Nah, clearing penyerahan yaitu mekanisme clearing berjangka Indonesia. Yang pertama adalah mekanisme clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar. Warkat kredit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Selanjutnya yaitu clearing pengembalian, yaitu mekanisme clearing berjangka Indonesia. Berikutnya adalah mekanisme clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat debit kredit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan oleh nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Sistem dalam warkat yang pertama yaitu sistem manual. Dalam metode manual, proses pelaksanaan itu dilakukan secara manual oleh nasabah mulai dari pembelian warkat clearing atau membuat bilet saldo clearing. Yang kedua, sistem semi-otomasi. Sistem clearing semi-otomasi di mana memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan untuk clearing lokal.
Namun, untuk penyusunan dan perhitungan bilet saldo clearing tetap dilakukan manual oleh nasabah. Yang ketiga, sistem otomasi. Sistem clearing otomasi adalah pelaksanaan clearing lokal pada berbagai macam pemilihan market dan perhitungan pembuatan saldo clearing. Yang keempat, sistem clearing elektronik. Sistem yang seluruh perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan perhitungan elektronik. Pada sistem ini, pelaksanaannya meliputi pembuatan serta perhitungan bilet saldo clearing. Contoh-contoh dari clearing dapat kita sebutkan seperti wesel, cek, bilet giro, nota debit, dan market lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi transfer. Nah, transfer uang adalah aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Transfer uang juga diartikan sebagai pemindahan atau kiriman uang yang akan diteruskan kepada bank lain. Bank transfer adalah metode pembayaran untuk umum. Transfer uang juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Biasanya pengiriman uang itu akan dikenakan biaya administrasi dengan nominal yang berbeda-beda jika melalui bank yang berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis transfer, yaitu jenis transfer antar bank atau bisa disebut dengan interbank transfer, yaitu transfer yang melibatkan perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya. Ini sering digunakan untuk mentransfer dana antar rekening yang berbeda. Selanjutnya, yaitu transfer antar rekening atau intrabank transfer. Ini adalah transfer dana antara dua rekening yang dimiliki oleh nasabah yang sama di bank yang sama. Nasabah yang transfer semacam ini umumnya lebih cepat dan tanpa biaya. Yang ketiga yaitu transfer elektronik atau electronic funds transfer atau EFT adalah jenis transfer yang dilakukan secara elektronik termasuk melalui ATM, internet banking, mobile banking. EFT ini memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka serta melakukan transfer dana dengan cepat. Yang keempat yaitu transfer antar negara, yaitu jenis transfer yang digunakan untuk mentransfer dana antar negara. Transfer bank internasional dapat dilakukan melalui dengan berbagai metode, termasuk SWIFT atau Society for Worldwide Internal Bank Financial Telecommunication dan layanan transfer uang internasional lainnya. Selanjutnya yang kelima itu transfer otomatis, yaitu bisa disebut dengan Automatic Clearing House atau ACH, yaitu sistem yang digunakan untuk mentransfer dana secara otomatis dan berulang. Ini sering digunakan untuk pembayaran tagihan otomatis, gaji langsung, dan transfer antar rekening bank dalam negeri. Yang keenam yaitu transfer kompensasi atau bisa disebut dengan clearing transfer. Jenis transfer ini melibatkan proses clearing yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi antar bank atau antar lembaga keuangan. Proses clearing mencakup validasi, pencocokan, dan penyelesaian transaksi yang melibatkan instrumen keuangan seperti cek, surat berharga, dan transfer elektronik. Selanjutnya yaitu transfer langsung atau direct deposit, yaitu tindakan pemindahan dana secara langsung dari rekening bank seseorang, seperti gaji atau manfaat sosial yang diterima langsung oleh penerima tanpa melalui cek fisik atau pembayaran lainnya. Selanjutnya yaitu transfer valuta asing, atau foreign exchange transfer, yang mana transfer ini melibatkan konversi mata uang dan biasanya digunakan dalam transaksi internasional. Transfer valuta asing memungkinkan individu atau bisnis untuk mengirim dan menerima dana dalam mata uang asing. Baiklah, sampai sini
penyampaian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러